Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sholat hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum balik, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Sholat juga merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini, dan juga merupakan tiang agama. Seperti rumah yang tidak ada tiangnya maka rumah itu akan roboh. Sebelum melanjutkan video, alangkah baiknya kalian subscribe dulu ya sahabat beriman. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, amin ya robbal alamin. Perintah sholat sendiri merupakan perintah yang disampaikan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini seperti yang dituangkan dalam Al-Quran, yang artinya, maka dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya, atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa, ayat 103. Berikut adalah 5 keutamaan dari sholat. 1. Mencegah dari kekufuran. Hal ini seperti yang dijelaskan Rasulullah dalam hadisnya. Dari Ibnu Juraij dia berkata, telah mengabarkan kepadaku Abu As-Subair bahwa dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang memisahkan antara seorang laki-laki dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim nomor 82 Syarh Sahih Muslim Sahih. 2. Amal yang paling utama. Ada seseorang yang bertanya ke Rasulullah, amal apakah yang paling utama? Ia menjawab, mengerjakan sholat pada waktunya. Aku berkata lagi, kemudian apa lagi? Beliau menjawab, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku bertanya lagi, lalu apa lagi? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Ibnu Mas'ud mengatakan, semua itu diceritakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku. Seandainya aku meminta keterangan yang lebih lanjut, niscaya beliau akan menambahkannya. 3. Penghibur jiwa. Berdasarkan hadits riwayat An-Nasai dan Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dijadikan kesenanganku dari dunia berupa wanita dan minyak wangi. Dan dijadikanlah penyejuk hatiku dalam ibadah sholat. Selain itu, Nabi Muhammad juga meminta sahabatnya Bilal untuk mendirikan sholat. Sebab, ibadah tersebut bisa menyamankan diri seseorang. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, wahai Bilal, berdirilah. Nyamankanlah kami dengan mendirikan sholat. 4. Penolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 45 berfirman, dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Dalam hadis riwayat Abu Dawud, Huzaifah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau mendirikan sholat. 5. Penghapus dosa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bagaimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu ada sungai, lalu engkau mandi sehari 5 kali? Apakah tersisa kotoran di badannya? Para sahabat menjawab, tidak akan tersisa kotoran sedikit pun di badannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, itu adalah permisalan untuk sholat 5 waktu. Dengan sholat 5 waktu, Allah Ta'ala menghapus dosa-dosa kecil. Nah, semoga hadis tentang sholat dapat memperkuat iman kita ya. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pentingnya Rasul menegaskan kalau pembeda antara muslim dan kafir adalah sholat. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadisnya, yang artinya, dari Jabir radhiyallahu anhu. Saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, batasan antara seorang muslim dan kafir adalah meninggalkan sholat. Hadis riwayat Muslim. Adapun dosa-dosa meninggalkan sholat. Meninggalkan sholat fardu itu hukumnya berdosa, dosanya dosa besar, diantaranya adalah 1 kali meninggalkan sholat subuh, dosanya itu sama saja seperti masuk neraka selama di akhirat. Itu baru di akhirat, bahkan sama saja masuk neraka selama 6.000 tahun di dunia. 1 kali meninggalkan sholat zuhur, dosanya itu sama saja seperti membunuh 1.000 umat Islam. 1 kali meninggalkan sholat asyar, dosanya itu sama saja seperti menghancurkan Ka'bah.
Satu kali meninggalkan sholat maghrib, dosanya itu sama saja seperti berzina dengan orang tua kita sendiri. Satu kali meninggalkan sholat isya, dosanya itu sama saja seperti selama hidupnya dan apa saja yang dia lakukan di dunia tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan juga tentang sifat-sifat orang yang beriman. Orang yang menunaikan ibadah sholat akan memperoleh kebahagiaan dan keberuntungan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sungguh beruntung orang yang memelihara amanat-amanat dan janjinya, serta orang yang memelihara sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 8-9. Kitab suci Al-Quran juga menjelaskan orang yang lalai dalam sholat termasuk sifat sesat dan menyimpang. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kemudian datanglah setelah mereka pengganti yang mengabaikan sholat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. Quran Surat Maryam ayat 59. Orang beriman mendirikan sholat sesuai yang dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku lakukan hal ini agar kalian dapat mengikuti aku, bermakmum, dan agar kamu sekalian tahu bagaimana sholatku. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maka dapat dipahami bahwa sholat menjadi salah satu bentuk nyata dalam keimanan. Hal ini juga disebutkan dalam rukun Islam yang kedua. Nauzubillah min zalik. Semoga kita semua selalu menjaga sholat kita ya. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.